Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, hari ini kita belajar materi tentang menjauhi pergaulan bebas dan larangan mendekati zina. Pembahasannya ada 3. Yang pertama, memahami makna larangan pergaulan bebas dan zina, dalil tentang larangan mendekati zina, dan penerapan perilaku pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memahami makna pergaulan bebas dan zina. Apa itu zina? Secara bahasa, zina berasal dari kata jana yazni yang artinya hubungan persetubuhan antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf atau baligh tanpa akad nikah yang sah. Jadi, zina adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri di luar tali pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Apa hukumnya zina? Semua ulama bersepakat bahwa zina hukumnya haram. Bahkan zina dianggap sebagai puncak keharaman. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 32. Menurut pandangan hukum Islam, perbuatan zina merupakan dosa besar yang dikategorikan sebagai perbuatan yang keji, hina, dan buruk. Kategori zina itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, zina muhsan, yaitu pezina sudah baligh, berakal, merdeka, dan sudah pernah menikah. Hukuman terhadap zina muhsan adalah dirajam, dilempari dengan batu sederhana sampai meninggal. Kategori kedua yaitu zina gairu muhsan, pezina masih lajang dan belum pernah menikah. Hukumnya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Hukuman bagi pezina. Pezina gairu muhsan dihukum yaitu dera atau pukulan sebanyak 100 kali dan ditambah dengan mengasingkan atau membuang pelakunya ke tempat yang jauh dari tempat mereka. Sedangkan pezina muhsan hukumannya itu dirajam sampai mati. Hukuman rajam dilakukan dengan cara pelaku dimasukkan ke dalam tanah hingga dada atau leher. Tempat untuk melakukan hukuman rajam adalah tempat yang banyak dilalui manusia atau tempat keramaian. Apa itu kazab? Kazab adalah melempar tuduhan zina kepada seorang yang dikenal baik secara terang-terangan. Syarat-syarat bagi hukum kazab. 1. Hukum dapat dibatalkan bila masih terdapat keraguan terhadap peristiwa atau perbuatan zina tersebut. Kedua, untuk meyakinkan perihal terjadinya zina tersebut, syaratnya harus ada 4 orang saksi laki-laki yang adil. Yang ketiga, kesaksian 4 orang laki-laki yang adil ini pun masih perlu persyaratan syarat, yaitu setiap laki-laki harus melihat persis kejadiannya. Dan yang keempat, hukuman bagi penuduh zina terhadap perempuan baik-baik adalah dengan didera sebanyak 80 kali deraan. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nur ayat 4. Dampak negatif zina. Yang pertama, mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Yang kedua, dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. Yang ketiga, nasab menjadi tidak jelas. Yang keempat, anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Dan yang kelima, anak hasil zina tidak berhak mendapatkan warisan. Yang kedua, dalil tentang larangan mendekati zina. Dalil yang pertama yaitu Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Kandungan ayatnya yaitu berisi larangan mendekati zina serta penegasan bahwa zina merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. 6 dampak negatif zina. 1. Imam Sayuti dalam kitabnya Al-Azami Al-Khabir menuliskan bahwa perbuatan zina dapat mengakibatkan 6 dampak negatif bagi pelakunya, 3 dampak negatif menimpa pada saat di dunia, dan 3 dampak lagi akan ditimpakan kelak di akhirat.
Dampak dunia: 1. Menghilangkan wibawa, mengakibatkan kekafiran, dan mengurangi umur. Dampak di akhirat yaitu mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala, hisab yang jelek atau banyak dosa, dan siksaan di neraka. Yang kedua, Quran surat An-Nur ayat 2 yang artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Kandungan dari ayat tersebut yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendera pezina perempuan dan pezina laki-laki masing-masing 100 kali. Orang yang beriman dilarang berbelas kasihan kepada keduanya untuk melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Pelaksanaan hukuman tersebut disaksikan oleh sebagian orang-orang beriman. Hadis tentang larangan mendekati zina diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka janganlah berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiga adalah setan. Penerapan perilaku pada kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan perilaku dalam pergaulan di kehidupan sehari-hari yaitu menjaga pergaulan yang sehat, menjaga aurat, menjaga pandangan, menjaga kehormatan, meningkatkan aktivitas, dan rajin berpuasa.